Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Amelia dari kelas XMMC. Di sini saya akan em, mempresentasikan PowerPoint yaitu tentang otonomi daerah. Pola pemerintahan yang berubah dan sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasan untuk membangun daerah sendiri dengan melihat potensi dari daerah. Berikut adalah cerita singkat. Pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Statlat nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan azas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, Karasidenan Kabupaten, Kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat: provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak menanggulangi rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantara. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Krisis ekonomi. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerah masing-masing sesuai prakarsa dari inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Sampai 2004, terbentuk daerah otonomi baru atau DOB sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Kabupaten Jembrana memanfaatkan teknologi. Kabupaten ini mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin, daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan raja-raja kecil di daerah, pembekangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan berkembang menjadi politik dinasti. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah terbentuk 1 provinsi, 66 kota, 8 kabupaten. 2018 sudah terbentuk total daerah otonomi sebanyak 34 provinsi, 542 kabupaten atau kota. Digitalisasi demi tegaknya poros pemerintahan. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Nah, smart city adalah sebuah kota cerdas bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak hanya sekedar baik tapi dilayani dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Banda Kota Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gencil. Kota Ambon meningkat PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Berikut adalah latihan soal dari otonomi daerah yang telah saya buat, yaitu nomor 1, apa yang dimaksud otonomi daerah? Nah, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan umum aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nomor 2, apa isi Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan azas
dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah KND, Karasidenan Kabupaten Kota berotonomi. Nomor 3, sebutkan apa saja yang disebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Daerah negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Kapan hari otonomi daerah? Yaitu pada tanggal 25 April. Siapa yang lengser pada saat krisis ekonomi? Presiden Soeharto. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.